Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami. Karena dengan mengklik tombol subscribe, kalian telah mendukung konten kami untuk membuat video-video yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan ingat, subscribe itu gak bikin kalian rugi guys. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma'ruf. Al-mukarram al-mu'azzam sayyidina al-fadil wa sayyidina al-qadir sayyidina Syekh Kabir Sultan al-Awliya wa sayyidina Syekh Kabir Allah wa syukur wa al-maghfirah wa al-ilal jannah fil jannah fi jiwari nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu wa yu'minu alaina min barakatihi wa asrafihi wa marihi wa ulumihi wa nafa'atihi wa sosialihi wal mukarram wal mu'azzam wa sayyidatul mu'azzam al-mahbub wa miwa'id binti Ali Abdurrahman wal hadith Muhammad wa aliullah wa lisa'ir ahli baiti majma'in Allah yahfazu bisihah wal afiyah wa yuhsinu wa fasilahu wa na'am min yatim solih wa ta'amin wa bin birahmatika ya anak-anak sekalian, melanjutkan pelajaran kemarin membahas tentang ilmu, cinta dan sebagainya. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan juga malam terlalu banyak dipakai untuk tidur. Kemudian mu'alif kitab ini menjelaskan wayat bagi ayat tani masyuyukho, dan hendaknya bagi penuntut ilmu itu agar selalu mengambil faidah, mengambil manfaat, mencari bekal daripada guru-guru atau masyayikh. Artinya kita harus sering berkonsultasi kepada guru-guru besar kita tentang perkara masalah ilmu yang kita sedang pelajari atau masalah hidup yang sedang kita hadapi. Walaysa kullu ma fata yudnika, karena walaysa kullu ma fata yudraku, karena tidak semua yang berlalu itu bisa diketahui. Artinya mungkin banyak yang belum kita pelajari, lalu kita bisa mendapatnya dengan guru-guru kita dengan cara berkonsultasi. Kama qala ustadzuna Syekhul Islam wa masyayikh wa fi masyikhatihi, sebagaimana berkata guru kita Syekhul Islam di dalam kitab Masyikhati, kamin syai'in kabirin bil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhartuhu. Berapa banyak dari guru-guru besar di dalam ilmu dan keutamaannya aku mengenali, aku menjumpainya, dan aku tidak beristikharah, artinya aku tidak memilih guru-guru tersebut. Jadi guru itu datang sendiri kepada dia. Kamin syai'in kabirin bil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhartuhu. Berapa banyak dari guru-guru besar di dalam ilmu dan keutamaan yang aku mengalaminya, tapi aku tidak menuntut pilihan kepadanya, tidak pernah menanyakan apa-apa tentang ilmu dan keutamaan kepadanya. Wa aqulu ala hadzal qawti munsyi'an hadza, dan saya katakan di atas ini keluputan atau terlewat, padahal saya karang ini baik. Artinya dia mengarang sebuah syair, sirun ayhaya sirun lahban ala fautin talaki lahban ma kullu ma fata yabna ilqa. Sangat menyusahkanku atas terlewatnya waktu belajar, karena aku menyesal luput daripada berjumpa dengan seorang guru. Ma kullu ma fata wa yabna ilqa, tidaklah semua apa yang telah aku lewati dan menjadi panah dapat aku jumpai kembali. Maksudnya apa? Ketika kita punya guru,
punya kesempatan untuk bertanya, punya masalah untuk minta solusi, mumpung masih ada guru, mumpung masih ada orang yang bisa kita mintai pendapat, kita mintai saran dalam musyawarah untuk menemukan jalan keluar dari masalah kita. Musyawarahnya, mintalah pendapat dari guru itu. Karena apabila guru itu sudah meninggal, guru itu sudah pergi jauh, sudah susah kita komunikasi dengan beliau, maka disitulah salah satu daripada musibah terbesar bagi penuntut ilmu. Karena tidak mendapatkan lagi rujukan bagi setiap masalah atau ilmu yang ia mau tanyakan. Kenapa? Karena salah satu musibah bagi penuntut ilmu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari muka bumi ini, bukan dengan menghilangkannya, tetapi dengan meninggalkan orang alim, atau orang alim itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Qala Ali radhiyallahu anhu, ya, berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, wa idza kunta bi amrin faqul. Dan apabila engkau dalam satu masalah, maka menjadilah engkau orang benar-benar yang mengetahui dengan masalah tersebut. Artinya begini, ketika kita di masyarakat, kita dipercaya sebagai orang alim atau ustadz, maka jangan sampai ketika kita menjadi guru, kemudian kita ditanya dengan orang bingung jawabnya dengan masalah yang ditanyakan. Umpamanya seperti ketika ada orang yang meninggal, Ustaz, tolong nanti Ustaz pimpin doa tahlil. Tiba-tiba antum tidak sanggup dengan alasan saya belum hafal tahlil. Jadi ketika kamu dari kamu harus mempersiapkan ilmu itu. Begitu. Jangan sampai mencoreng muka sendiri dengan ketidaktahuan kita. Jadi membuat aib sendiri. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala hizliyan wa khasar. Cukuplah dengan berpaling dari ilmu Allah Ta'ala itu kehinaan dan kerugian. Jadi siapa yang meninggalkan belajar, tidak mau mencari ilmu dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kerugian dan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam menuntut ilmu itu kita harus sabar, karena waktu menuntut ilmu itu tidak sebentar, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu ada sepanjang hidup kita, bukan ketika di pondok saja, tapi dimanapun kapanpun kita berada. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, selalu niat untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keridhaannya para guru dan orang tua kita. Karena hidup kita hanyalah ditugaskan menjadi hamba Allah yang taat. Di mana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Menyembah di sini artinya taat. Harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, ayo amal afdal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Qala as-shalatu ala waqtiha. Rasulullah bersabda, salat pada waktunya. Kemudian sahabat itu bertanya, "Qultu summa ayy?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian Rasulullah bersabda, jihad di jalannya Allah. Qultu summa ayy? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-birru bil walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Jadi menurut konteks hadis ini, sholat pada waktunya adalah sesuatu yang paling utama. Sesuatu yang paling utama dari perbuatan kita. Kenapa sholat pada waktunya? Karena sholat adalah panggilan Allah untuk kita selaku hambanya agar mau beribadah dan menyembah kepadanya. Allah cuma minta satu kepada kita. Makanya kita harus betul-betul kepada Allah ini. Kemudian ngapain lagi? Kemudian jihad fisabilillah. Selaku penuntut ilmu, apa jihad kita? Jihad sudah tidak ada. Perang di Indonesia sudah tidak ada. Maka jihad bagi manusia sekarang adalah menghilangkan kebodohan, merubah dirinya dalam memahami sesuatu yang dia tidak tahu menjadi tahu, maka itu adalah jihad. Menghilangkan akhlak yang jelek dari dirinya menuju akhlak yang bagus, itu juga jihad. Melakukan hal yang bermanfaat bagi suatu bangsa adalah jihad.
Berbuat maslahat bagi umat manusia adalah jihad. Jihad itu banyak dan berbagai macam caranya. Terus berbuat baik kepada orang tua, al-birru bil walidain, berbuat baik kepada orang tua. Abah pernah kata, di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat tentang atiul walidain. Yang ada itu wabil walidaini ihsana. Yang ada itu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Jadi perbuatan baik adalah merupakan bentuk daripada ketaatan kita kepada orang tua. Jadi ketika kita disuruh, kita langsung mengerjakan. Apabila dimintai sesuatu oleh orang tua kita, kita langsung siap. Apabila orang tua kita menginginkan kita untuk meneruskan estafet perjuangannya di dalam berdakwah, umpama orang tua kita adalah seorang ulama, maka kita pun harus siap. Pendek kata, tidak ada satu perbuatan bagi orang Islam yang dia diperintahkan untuk melawan orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada anak-anak yang melawan kepada orang tuanya, bahkan siksaannya di dunia pun dicepatkan, di akhirat juga dapat. Jadi double bagi siksaan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, di kesempatan kali ini saya hanya memohon kepada kalian, harapan saya agar senantiasa mengulang pelajaran, bertanya tentang sesuatu yang tidak tahu, berdiskusi dengan orang yang tidak tahu. Apabila kalian mendapat di satu masalah, kemudian di situ kalian tidak tahu solusinya, bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya, agar masalah kalian bisa menemukan solusi. Kemudian jangan sampai menyesal suatu saat ketika sudah lulus dari pondok, oh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Padahal dulu sudah dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar, dikasih kesempatan masa muda untuk ibadah, tapi di pondok memang main-main, kerjanya cuma tidur. Jangan, karena hal itu dapat merugikan diri kalian. Carilah ilmu yang ketika kalian mengamalkannya di hari tua bermanfaat untuk kehidupan kalian di akhir tua, bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Begitu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila berbuat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.